hari Sabtu Paskah yang pertama tanggal 26 April 2025. Wujud bisa untuk para donasi untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga, dari Ibu Budi Wijaya di Ungaran, mohon kesembuhan dan kesehatan Ibu Clara Lim Sianhua, dan juga untuk kesejahteraan untuk Rensi Wijaya, Iniki Wijaya di Amerika, dan juga dari keluarga Fransiskus di Batumas, mohon kesehatan, kesembuhan dari Rosalina Imbuk, dan juga mohon kesehatan, kesejahteraan untuk Fransiskus Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun, Anggi Brigita, dan John Kennedy. Mass intention from Madam Madeline's family and Kuching for her business, study and work pleasing. Peter Letosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Lihosung, my husband, Madeline Wong Ching Ching, and my four boys, Adrian Ling Winglung, Andrew Ling Winglung, Ansel Ling Winglung, Alexander Ling Kailung. Dan juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumardi, Stefan Lee, Michelle Stefani Rawi di kota wisata Cilengsi Bogor, mohon kelancaran penjualan tanah, rumah, dan tokonya diberikan kelancaran dan harga yang bagus. Untuk Dr. Saron dan Dr. Alis Yono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia Matthew Stephen Vincent Marvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Evaros Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Mamang Cu dan Ibu Noveta Suryani, untuk Ibu Tresa Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Tresia Liubun Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Setiawan Nakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camai Pong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, dari Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia Agus S. dan Aloysius, mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Bonifacio Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Dari Ahya Samson, mohon kelancaran usaha Julianus Sendilim dan usaha Fernadilim. Dari keluarga Ibu Anis Wela di Jakarta, untuk Sister Gregoria Edayani dan Servasius Yon Mei di Kuching, untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, untuk Sis Acen Aman Syujung dan Hussein, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, mohon kesehatan dan kesembuhan anak dan cucunya. Untuk Yohanes Yanto Ahok, Ape Yevita dan kesehatan Jeff Tendium, Jeff Yandinim di Eropas, untuk Bapak Martinus Eko, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, untuk keluarga Agustinus, mohon kesehatan Minarni, Felicitas Martin, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebau Pemahan, untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, untuk keluarga Anti Sylvia di Kuching Sarawak, dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan Ana Juju. Dari keluarga Bapak Robert dan Ibu Roswinta Sakti dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Yuliana Yusilori Ayang Benadus Febrian dan keluarga, untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Kristina Sauni dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang, untuk Bapak Jul dan keluarga di Sanggau Kapuas, untuk Dr. Honggo dan keluarga di Pontianak, untuk Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono,
kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre, dan juga untuk Bapak Thomas Liusono di Jakarta, untuk Bapak Martinus Marono dan keluarga di Sanggau, untuk Bapak Hendra Setio di Sydney, Australia, dari sakit kanker paru, mohon dipulihkan kesehatannya. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Sabtu ini. Tuhan mengantar umatnya dalam kegembiraan dan para pilihannya dengan sukacita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Kami tak mungkin tinggal diam tentang apa yang kami lihat dan kami dengar, kata para rasul kepada Sanhedrin. Mereka setia akan pesan Yesus. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Marilah kita bebaskan sesama kita dan kita bangun dunia baru, penuh kedamaian dan kebebasan demi nama Yesus. Kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan baru, kami bersyukur atas ciptaan-Mu yang amat mengagumkan. Ialah Yesus Kristus Adam baru. Perkenankanlah Dia membukakan kami pintu gerbang kerajaan-Mu, tempat kedamaian dan kehidupan sejati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kisah Para Rasul. Pada waktu itu Rasul Petrus dan Yohanes dihadapkan ke Mahkamah Agama Yahudi. Ketika para pemimpin Yahudi, tua-tua umat dan ahli Taurat melihat keberanian mereka, padahal keduanya orang biasa dan tak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai murid Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan berdiri di samping kedua rasul, mereka tak dapat mengatakan sesuatu pun untuk membantah. Maka mereka menyuruh kedua itu meninggalkan ruang sidang. Lalu mereka berunding, tindakan apa yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini, sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok, yang kita tak mampu menyangkalnya. Tetapi agar hal itu tidak semakin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita ancam dan kita larang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Setelah kedua rasul disuruh masuk lagi, mereka diperintahkan jangan sekali-sekali berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, silakan kalian putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah, taat kepada kalian atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Mereka semakin keras mengancam kedua rasul itu, tetapi akhirnya mereka melepaskan juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah atas apa yang telah terjadi. Demikianlah Injil, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah mendengarkan daku.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Dialah keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang benar. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah mendengarkan daku. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi tidak menyerahkan daku kepada maut. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah mendengarkan daku. Bukankah pintu gerbang kebenaran aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan yang benar dan akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah mendengarkan daku. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah bersorak-sorai bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Maria Magdalena lalu memberitahu mereka yang selalu mengiringi Yesus, yang waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah menampakkan diri, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa lain kepada kedua orang murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahu teman-teman lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid. Ketika mereka sedang makan, Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Orang beriman sering pula mengalami kebimbangan seperti halnya para rasul. Biasanya imannya belum utuh. Kutipan ini menggambarkan bahwa yang tadinya dapat percaya selalu dikehendaki percaya dan akhirnya memberi kesaksian. Bahkan dengan mengerahkan segala kekuatan. Memang Tuhan memberikan kesempatan, tetapi bila sudah tiba saatnya, orang harus menyerahkan diri seutuh dan percaya. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah semua orang yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, dan selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini.
Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, di mana orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Kami mohon silakanlah datang dan mencurahkan Roh-Mu, harapan dan daya hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima
dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripadamu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan, terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Kita sekalian yang telah dibaptis dalam Kristus sudah dipersatukan dengan Kristus. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Maha Luhur, perkenankanlah memperhatikan umat-Mu. Engkau telah memperbarui kami dengan karya yang berdampak kekal. Semoga kami kelak bangkit dengan tubuh mulia yang tak akan binasa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka dilimpahi berkat, perlindungan, keselamatan, kesehatan, dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Haleluya, haleluya. Amin.